Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Waqi' an Mis'ar wa Sufyan al-Mikdam ibni Shuraih an Abi an Aisyah qalat berkata Aisyah, kuntu ada aku Aisyah asrobu minum aku wa ana dalam keadaan aku haidun haid summa unawiluhu kemudian memberikan aku pada wadah air minum. Jadi di sini rujuknya tidak tampak ya, tapi bisa difahami dari siyakul kalam, dari urutannya kalimat bisa kita pahami bahwa yang diberikan itu adalah al-ina, yaitu wadah air minum. Jadi tulis saja rujuknya al-ina atau wadah air minum. Aku berikan anabiyah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idhu maka meletakkan siapa Nabi fahu pada mulut Nabi ala maudhi'i fiyya atas tempat mulutku. Di Nabi mengepaskan ya, mulut Nabi pada bekas mulutku di gelas itu, pada tempat maksudnya di gelas itu. Fayashrobu maka minum siapa Nabi, minum air di dalam wadah. Jadi fayashrobu minhu, lalu Nabi minum dari air yang ada dalam wadah itu. Wa ta'arroku dan ngerokoti aku. Bahasa Jawanya ngerokoti. Apa itu ngerokoti? Jadi menggigit daging yang menempel pada tulang. Jadi arko itu tulang yang masih ada dagingnya sedikit-sedikit gitu. Balungan, bukan tulangan ya. Jadi tulang yang masih ada dagingnya, nah itu ya mempunyai kenikmatan tersendiri itu. Oleh Aisyah menggigit daging yang nempel di tulang itu at-arwaku, ngerokoti al-arqa pada tulang yang masih ada dagingnya sedikit-sedikit gitu. Enggak banyak, kalau banyak bukan ngerokoti, itu memakan daging itu. Ngerokoti itu dagingnya sedikit dan nempel-nempel. Wa ana dan aku haidun, perempuan yang haid. Suma unawiluhu kemudian memberikan aku pada al-arqa, pada tulang yang masih ada sedikit daging tadi, anabiyah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idhu maka meletakkan siapa Nabi fahu pada mulut Nabi ala maudhi'i fiyya atas tempatnya mulutku, tempat mulutku pada tulang tersebut. Jadi ini Aisyah menceritakan kemesraannya dengan Nabi, keromantisannya, kemesraan, keromantisan, keharmonisan, apalagi jadi walaupun Aisyah dalam keadaan haid ya, Aisyah minum air minum ya, bisa air susu bisa, atau
susu ya. Sama saja, atau milk ya. Kalau sekarang kopi ya. Kopi susu juga boleh ya. Hilang kopinya tinggal ya. Gitu ya. Nah, setelah Aisyah meminum, lalu Aisyah memberikan gelasnya kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi meletakkan mulutnya di bekas tempat mulutnya Aisyah, yang ada di gelas itu. Apa perlu dicontohkan ini? Nah, ini ada gelas ya, ini. Nah, ini contohnya. Seandainya ini Aisyah minum ya, dari gelas ini. Nah, pas mulutnya Aisyah di sini, oh bibir ya, bibir, mulut tapi maksudnya bibirnya. Lalu diberikan kepada Nabi ya, umpama diberikan ke Mas Galang. Nah, pas di sini terus Nabi minum tepat di bekas mulutnya Aisyah tadi. Itu Aisyah dalam keadaan haid. Saat itu Aisyah dalam keadaan haid. Demikian juga Aisyah pernah ngerokoti balung atau tulang yang masih ada dagingnya sedikit-sedikit ya. Nah, ini mana tulangnya ini? Nah, umpama ini ada ini, anggap tulang. Oh, tulang kok cilik gitu. Contoh. Nah, ini agak besar. Ya. Umpama ini tulang yang masih ada dagingnya sedikit, dikerokoti pas di ini sama dengan tadi. Lalu Aisyah memberikannya kepada Nabi. Nah, Nabi juga lalu merokoti tulang itu. Nah, Nabi meletakkan ya, mulut beliau, bibir beliau pas di tempat bibirnya Aisyah. Atau bekas apa? Bekas tempat bibirnya Aisyah yang ada di tulang tersebut. Nah, demikian itu apa namanya? Mesra atau harmonis? Nah, mesra ya, mesra, romantis, harmonis. Humoris. Nah, kita perhatikan dalam hadis ini, yaitu pertama Aisyah dalam keadaan haid. Nah, sedangkan saat itu di Madinah orang-orang Yahudi mereka punya kepercayaan atau ajaran mereka, kalau ada wanita haid di kalangan mereka itu harus dikeluarkan dari rumah, tidak boleh satu rumah, tidak boleh minum bersama, tidak boleh makan bersama, harus diasingkan, tidak boleh campur bersama keluarga. Nah, itu kepercayaannya orang Yahudi. Nah, dalam hadis ini Nabi justru pertama menemani makan perempuan haid, yaitu Aisyah, istri beliau sendiri. Dua, menemani minum perempuan haid. Tiga, menemani duduk bersama perempuan yang dalam keadaan haid. Itu menyelisihi dari kepercayaannya orang Yahudi tadi. Itu menunjukkan ya bencinya Nabi pada ajaran Yahudi. Ini kalau didengar oleh pihak Yahudi, ada bunglon di situ, ikut mendengar atau melihat
itu tentu akan sangat marah, apalagi diberitakan kepada orang Yahudi, akan sangat marah. Mereka begitu menyingkirkan perempuan haid, Nabi justru menemani sebaliknya. Dan ini menunjukkan pula anggota badannya perempuan haid, ya, tangannya, mulutnya itu suci. Bahkan ludahnya perempuan haid itu suci. Demikian juga bekas air minumnya, bekas makanannya, itu suci. Itu diantara yang bisa diambil dari hadis ini. Selain tentu sesuai dengan ceritanya, ini menunjukkan kemesraannya Nabi dan istrinya. Dan ini juga menunjukkan akhlak dari Rasulullah SAW. Ya. Beliau sebagai pemimpin besar, tapi di dalam bergaul dengan istri itu ya biasa, tidak seperti seorang raja. Bahkan menunjukkan, memberikan contoh dengan Aisyah yang saat itu masih remaja, ya, masih belasan tahun usia, sedangkan Nabi sudah 50 ke atas, 50 lebih, tapi bisa sangat mesra, ya, sangat harmonis. Nah, demikian ini karena memang sehari-hari sudah biasa, sudah sangat mesra, sehingga hal seperti ini bisa dilakukan. Kalau kesehariannya tidak ada kemesraan, ya tidak sampai demikian ini. Dan malah apa bahasanya, gila nih ini. Katakan meminum bekas air minumnya di gelasnya istri saja ada yang nggak mau. Tapi Nabi bahkan mengepaskan, bukan hanya minum dari sisa, tapi berusaha mengepaskan bibir Nabi di tempat bekas bibirnya Aisyah. Walaupun tidak langsung bibir ketemu bibir, tapi ya, bibir ketemu di suatu media. Berarti air liurnya Aisyah campur dengan air liurnya Nabi. Aisyah dalam keadaan haid saat itu. Nah, ini bisa diambil hikmahnya, hukum-hukumnya sangat jelas. Jadi, dan ini pada zaman Nabi itu ya untuk menyelisihi syariat atau ajaran dari Yahudi khususnya saat itu, dan menunjukkan besarnya cinta Nabi pada Aisyah. Saking besarnya cinta Nabi pada Aisyah sampai semesra itu. Ya. Hadatsana Abu Nuaim Al-Fadl ibnu Dukain sami'a Zuhairan an Mansur ibni Sofiyah an ummahu, dari ibunya Mansur. Hadatsathu ana Aisyah hadatsatha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi yattaqiu, bersandar siapa Nabi, fi hajri, dalam pangkuanku Aisyah, wa ana, dalam keadaan aku Aisyah, haidun, perempuan yang haid. Sumaya qra'u, kemudian membaca siapa Nabi Al-Quran, pada kitab Al-Quran. Ini juga contoh kemesraan Nabi yang lain. Aisyah menceritakan Nabi pernah duduk bersandar di pangkuanku. Jadi duduk sambil berbaring, bersandar di pangkuan Aisyah. Saat itu Aisyah dalam keadaan haid, ya tidak apa-apa. Ya, kemudian Nabi membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran di atas pangkuan istri yang dalam keadaan haid. Jadi di sini Aisyah tidak hanya sekedar menceritakan kemesraan bersama Nabi, tapi juga memberikan ilmu tentang hukum.
Nah, disinilah kalau kita perhatikan, ini berarti kesungguhan Aisyah di dalam ya mencari ilmu, kejelian Aisyah, ibu Aisyah di dalam mencari ilmu, sehingga menurut beliau, ibu Aisyah, ini perlu disampaikan. Di samping cerita tentang kemesraan, di dalamnya ada hukum, yaitu tentang bagaimana keadaan perempuan haid. Wa ana haidun, itu ditegaskan. Ini ada hukum di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita tiru, ya, kita tiru. Ini beginilah cara kita belajar sebenarnya. Jadi saat itu sahabat ya secara total mempelajari apapun yang dilakukan oleh Nabi itu sebagai sunnah, dan para sahabat berusaha menyampaikannya sehingga sekarang kita bisa mengetahuinya. Inilah jasa para sahabat, termasuk ibu Aisyah. Jadi ini bukan sekedar cerita, tapi di dalamnya ada pelajaran hukum syar'i, hukum syariat yang kita harus pelajari. Hadatsana Ubaid ibnu Ismail, hadatsana Abu Usamah an Hisham an Abi an Aisyata radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, qala telah bersabda li kepadaku, Aisyah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku, la'alamu nih saya mengetahui aku, idza kunti ketika ada engkau Aisyah, ya, idza kunti ketika ada engkau Aisyah, anni dariku, radiyatan senang, wa idza kunti dan ketika ada engkau Aisyah, alaya atasku, ghadba marah-marah. Aisyah, aku tahu kok ketika engkau sedang senang kepadaku, dan aku juga tahu ketika engkau sedang marah kepadaku. Qalat, berkata Aisyah, faqultu maka berkata aku Aisyah, min aina ta'rifu dzalik, dari manakah ta'rifu mengetahui engkau Nabi, dzalika demikian itu, aku senang dan aku marah. Nabi, dari mana engkau bisa tahu ketika aku senang dan ketika aku marah? Apakah engkau mendapat wahyu? Pak Wahyu di sebelah kiri saya. Apakah engkau mendapat wahyu, atau ada firasat, atau mendapat ilham, atau dari mana? Qala, faqala maka menjawab Nabi, amma idza kunti anni radiyatan, adapun ketika ada engkau Aisyah, anni dariku, radiyatan senang, fa innaki maka sesungguhnya engkau, takulina berkata engkau, la tidak, ini sebagai contoh, la tidak, wa rabbi Muhammadin demi Tuhannya Muhammad. Tetapi wa idza kunti dan ketika ada engkau, alaya atasku, ghadba marah-marah, orang yang marah-marah, kulti maka berkata engkau, la tidak, wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Oh ya, saya jelas tahu dong, mudah kok. Yaitu ketika kamu senang, kamu mengatakan enggak, demi Tuhan Muhammad. Jadi engkau menyebut namaku dalam sumpahmu. Tetapi ketika engkau marah-marah, maka engkau berkata, la tidak, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Engkau tidak mau sebut namaku ketika engkau dalam keadaan marah. Di saking Nabi sudah tipen, sudah hafal dengan
perilaku Aisyah. Nah, ini ya juga menunjukkan kemesraan, keharmonisan, sehingga berkali-kali Aisyah mengatakan seperti itu. Setiap senang kalau sumpah menyebut demi Tuhan Nabi Muhammad. Tapi kalau lagi marah, yang disebut demi Tuhan Nabi Ibrahim. Sengaja meninggalkan nama Nabi Muhammad. Ayo, bener nggak gitu toh? Qolat, menjawab Aisyah, kultu, berkata aku, ajal, iya, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, ma'ajuru, tidak meninggalkan aku, ilasmak, kecuali namamu. Jadi ketika aku marah, aku tidak meninggalkan selain namamu. Sedangkan cinta kepadamu tetap bersemayam dalam hatiku. Jadi selama saya marah, saya tidak menyebut namamu, tetapi rasa cinta tetap bersemayam di dalam hatiku. Nah ini ya kita bisa menikmati ya, kemesraan Nabi dan Aisyah dan keluhuran akhlak budi pekerti Nabi dan Aisyah. Pertama, Aisyah ketika marah kepada Nabi tidak beliau tunjukkan dengan pelampiasan kata-kata kasar, ya. Apalagi sampai banting piring. Ya pernah. Kalau marah, ya paling puncaknya marah hanya tidak mau menyebut nama Nabi. Nah, itu saking besarnya cinta Aisyah kepada Rasulullah. Lalu Nabi sendiri lebih daripada itu. Nabi tahu ketika Aisyah marah, walau marahnya hanya dengan tidak menyebut nama, Nabi juga sabar menunggu sampai kemarahan Aisyah reda, sampai hilang marahnya. Ini luar biasa para bapak ibu sama sekalian. Jadi kesabaran Nabi, kesabaran Aisyah juga lebih sabarnya Nabi. Nabi tahu Aisyah marah lewat ya kebiasaannya nggak menyebut nama Nabi. Nabi tidak marah, membiarkan sampai akhirnya marah Aisyah pun reda. Ingin marah silahkan, ingin diam silahkan, asal jangan kau putuskan cintamu. Aku sabar menanti sampai hilang marahmu. Aku ingin bermesraan kembali. Itu yang sering melakukan Pak Thoyib. Pak Thoyib Abdullah, guru kami. Oh ya, silakan. Saya menambahkan sedikit dari hadis ini, hubungannya dengan bab. Jadi termasuk bagian dari baiknya mempergaulinya suami kepada istri, yaitu suami tanggap terhadap istrinya.
jika ada perubahan di dalam dirinya istri. Jadi suami harus tanggap terhadap istrinya jika ada perubahan sedikit pada istrinya. Terbukti di dalam hadis, ketika senang Aisyah menyebutkan namanya Nabi, tapi ketika marah Aisyah tidak menyebut nama Nabi, tapi menyebut nama Nabi Ibrahim. Ya, kita lanjutkan. Haddatsana Abu Shalih Al-Antati Mahbub bin Musa akhbarana Abu Ishaq yakni Al-Fazariyah an Hisham bin Urwah an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha annaha, sesungguhnya Aisyah, kanat ada siapa Aisyah, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi safar, di dalam suatu perjalanan. Qalat, berkata Aisyah, fasabaqtuhu, maka balapan, mengajak balapan lari aku pada Nabi. Jadi ini ya, dalam perjalanan Aisyah melihat ada peluang bermesra-mesraan dengan Nabi, bercanda dengan Nabi. Dengan apa? Ayo kita lari-lari, Balapan lari. ayo kita balapan lari. Itu yang diajak balapan lari ya suaminya. Fasabatu, maka menyalip aku atau memenangkan balapan lari aku pada Nabi, ala rijlaya, atas kedua kakiku. Nah, karena Aisyah masih muda, masih langsing, ya menang. Ya kita bisa bayangkan mungkin sambil balapan lari, sambil tertawa-tertawa, akhirnya berhasil meninggalkan Nabi, menang, huri. Aku menang, gitu. Tapi falamah hamal itu ketika telah membawa aku al-lahma, pada daging. Nah, ketika aku telah gemuk, jadi biasanya wanita makin tua ya makin gemuk. Sahabat dulu, maka mengajak balapan lari aku pada Nabi. Fasabakoni, maka menyalip siapa Nabi padaku, atau memenangkan balapan lari siapa Nabi padaku. Tapi ketika saya sudah gemuk, saya mengajak Nabi balapan lari. Jadi bayangkan kemesraan ini mulai manten baru terus berlangsung sampai sudah mulai tua pun ya masih mesra, masih sama ngajak balapan lari. Nah, tapi karena saya sudah gemuk, Nabi yang menang. Faqala, maka bersabda Nabi setelah menang, hadhihi, adapun ini kemenangan, ini kemenanganku, bitil kasabqah, sebagai balasan demikian itu kemenanganmu. Nah, Nabi juga sempat mengomentari, nah sekarang saya yang menang loh ya. Nah, kemenangan ini sebagai balasan, dulu saya kalah. Nah, dulu kau menang, sekarang gantian saya yang menang.